Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan memasuki ke pertemuan berikutnya, yaitu tentang candi sebagai makam. Nah, perkataan candi itu sangat dikenal di dalam masyarakat Jawa, ya. Yang paling khusus adalah di Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur, semua bangunan yang berupa bangunan suci, candi, itu juga disebut candi, atau bisa juga dalam bentuk gapura, ya. Bangunan ini juga disebut candi, ya, atau candi bentar misalnya. Nah, candi ini dianggap sebagai bangunan makam. Nah, sehingga hal itu menjadi kebiasaan, ya, orang-orang awam dan juga oleh para ahli, ya, yang sering mengatakan bahwa candi adalah makam. Karena memang di Jawa Timur khususnya, candi itu sering disamakan dengan cungkup. Jadi cungkup itu adalah kuburan. Oleh karena itu, di Jawa Timur, candi itu harus dikelilingi dengan cara prasawiya, yaitu mengkirikan candi, atau candi selalu berposisi di arah kiri dari manusia yang akan mengelilinginya itu. Dan tentu saja berbeda dengan di Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah, candi bukan dianggap sebagai makam, tetapi sebagai bangunan suci. Nah, candi sebagai makam di Jawa Timur memang didukung oleh kenyataan, ya, bahwa candi juga dianggap sebagai cungkup, dan cungkup memang merupakan bangunan pemakaman. Nah, sehingga akhirnya orang Jawa Timur kebanyakan itu menganggap candi adalah makam, dan kemudian didukung oleh nama candi sendiri. Ya, kata candi itu sebenarnya diambil dari nama Dewi Candika, yaitu Dewi Kematian, atau Dewi Durga sebagai Dewi Kematian. Nah, sehingga kemudian karena itulah, ya, karena berasal dari Candika itu, maka semua bangunan suci di Jawa Timur, ya, disebut candi atau cungkup. Nah, memang di Jawa Tengah tidak demikian, ya. Tetapi kalau kita perhatikan berdasarkan sumber-sumber prasasti, istilah candi justru tidak pernah ditemukan, terutama pada sumber-sumber prasasti Jawa kuna. Nah, yang menyebut mengenai kata candi, ya, itu justru, ya, seperti para raton, kemudian negara Kertagama, kemudian juga kitab-kitab Jawa kuno yang lain yang ditulis di Jawa Timur. Jadi menurut prasasti memang tidak pernah ditemukan kata candi, ya, di dalam prasasti. Nah, sebagai contohnya misalnya Candi Kalasan, itu di dalam prasasti Kalasan 778 itu disebut dengan nama candinya, yaitu Tara Bawanam, artinya rumah Dewi Tara. Nah, yang lain-lain juga nanti akan menggunakan istilah-istilah yang berbeda, tetapi
kata candi itu benar-benar tidak populer ya di dalam prasasti Jawa kuna. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.